Membaca satu bagian firman Tuhan terlebih dahulu dari Efesus pasal yang ketiga, ayat 16 sampai ayat 19. Surat Efesus pasal yang ketiga, ayat 16 sampai 19. Ya, kalau sudah menemukannya saya bacakan bagi kita semua. Aku berdoa supaya Ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan kamu dengan kuasa melalui rohnya di dalam batinmu. Sehingga oleh imanmu Kristus tinggal di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan semua orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Dan dapat mengenal kasih itu yang melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Nah, nanti kita akan merefleksikan ya, apa sih kebenaran ayat ini di dalam pembahasan kita di dalam sesi yang pertama ini. Nah, Ibu Bapak dan Saudara-saudara, saya ingin mengajak kita memulai dengan mendengarkan kata-kata ini. Ini mungkin kata-kata yang sangat familiar bagi kita semua dan mungkin juga Bapak Ibu sendiri sering mendengar atau mengucapkannya. Ya, kita lihat nanti mana yang paling familiar buat Ibu dan Bapak. Yang pertama, ada orang bilang begini, teologi mah berat, gak cocok buat saya. Saya mah orangnya praktis, saya gak suka mikir yang berat-berat. Lebih baik saya belajar sesuatu apa yang bisa dilakukan. Jadi kalau khotbah, gak usah panjang, gak usah berat-berat, kasih tahu aja, sok suruh ngapain. Ada amin? Atau yang kedua ada yang bilang begini, khotbah hari ini terlalu mengawang-awang. Terlalu banyak bahas Alkitab, bahas doktrin, bagus sih. Tapi kurang nyambung, kurang relate dengan hidup saya. Saya tidak dapat apa-apa. Lalu ada juga yang bilang begini, buat apa belajar doktrin banyak-banyak kalau hidupnya gak benar. Lebih baik gak usah belajar, gak usah punya pengetahuan banyak-banyak, tapi hidupnya benar. Setuju? Ada yang bilang begini, saya tahu Alkitab itu sangat penting, teologi itu penting. Tapi emang saya perlu tahu semuanya, kenapa? Gak perlu kan harusnya. Bukankah Alkitab dan teologi itu bagiannya hamba-hamba Tuhan, pendeta sama penginjil yang udah sekolah. Saya kan tidak sekolah. Bukankah pendeta dan penginjil memang dibayar untuk itu? Saya kan awam. Jadi saya udah ke gereja tiap minggu cukup dong. Setuju Ibu Bapak Saudara-saudara? Ini adalah kata-kata yang sering diucapkan oleh jemaat. Nah, yang mana yang paling relate sama Bapak Ibu ya? Saya no offense ya, tapi saya tahu sih siapa yang mengucapkan itu kalau di Hosana ya. Kalau di Hosana, kalau di orang lain mah nggak tahu ya. Tetapi Ibu Bapak dan Saudara-saudara, di dalam konteks pelayanan saya di gereja dan juga di sekolah teologi, saya juga mendengar istilah yang seperti ini mirip-mirip bukan hanya oleh jemaat. Tapi contohnya ya oleh pendeta-pendeta yang sudah lebih senior. Waktu saya praktek pelayanan atau misalnya diundang melayani, berkhotbah, mengajar di gereja-gereja yang lain. Lalu hamba Tuhan yang sudah senior di satu tempat, mungkin mereka tahu saya senang mengajar atau terlibat juga di dalam pelayanan pengajaran. Mereka akan selalu ngomong begini, oh kamu mau jadi dosen ya? Kamu tahu nggak masalahnya orang-orang yang mau jadi dosen? Masalah orang yang melayani di sekolah teologi itu adalah gak tahu apa yang terjadi di gereja. Jadi mereka itu tidak bisa menerapkan teologi di dalam gereja, di dalam hidup sehari-hari. Jadi kalau kamu ingin teologi kamu berguna katanya, lebih baik kamu jangan jadi dosen. Kamu di gereja, supaya kamu tahu keadaan yang real. Tapi begitu saya sharing dengan rekan-rekan sesama dosen teologi yang suka belajar, bahkan yang gelarnya studinya lebih jauh daripada saya, mereka itu selalu protes begini. Makanya kita tuh harus studi. Kamu tuh harus studi serius. Kenapa? Sekarang sudah terlalu banyak hamba Tuhan tidak biblical. Makanya tuh lihat gereja gak bertumbuh. Kenapa? Karena semua dibangun berdasarkan ide-ide dunia. Semua gereja dibangun berdasarkan apa kan? Manajemen, marketing, ekonomi, sosiologi, psikologi. Bukan Alkitab, bukan teologi, bukan sejarah. Makanya kita harus belajar supaya gereja itu lebih benar lagi. Nah, Ibu Bapak mengerti ya perdebatan-perdebatan seperti ini. Di satu sisi kita tahu teologi itu penting, tapi kok
Sepertinya susah untuk kita sungguh-sungguh memiliki teologi itu di dalam hidup kita sehari-hari. Nah, kalau kata-kata ini familiar bagi kita dan menjadi pikiran kita, maka Anda dan saya sebenarnya sedang memiliki pemahaman tentang teologi yang parsial. Parsial itu apa? Separuh-separuh, tidak utuh. Berarti pemahaman kita mengenai teologi itu apa? Pemahaman kita itu parsial, separuh-separuh. Kotak yang besar ini adalah keseluruhan teologi, semesta teologi. Tapi pemahaman kita itu cuma secuplik, dan kadang tidak ditata dengan benar. Sehingga kita tidak mengerti kalau kita dengar khotbah, ini saya lagi dengerin apa. Kalau kita belajar STUJK, Biblika, Sistematika, kita nggak ngerti kita ini lagi belajar apa. Mahasiswa teologi tingkat 4, sudah bisa membedakan antara Sistematika dan Biblika? Kalau belum nanti kita tambahan kelas ya. Nah, kenapa? Karena kita punya pemahaman itu parsial, separuh-separuh. Tidak lihat secara utuh. Ini sama dengan orang buta meraba-raba gajah. Sebagian hanya melihat ekornya, sebagian hanya melihat gadingnya, sebagian hanya pegang telinganya, sebagian hanya pegang kakinya, sebagian hanya pegang belalainya. Jadi tidak melihat gajah sebagai gajah, tetapi cuma bagian-bagian kecil. Nah, Ibu Bapak, proses di dalam hidup kita ketika kita mengenal Tuhan Yesus, bertumbuh di dalam iman, kita itu memasuki sebuah proses teologi. Nah, proses teologi itu harusnya seperti ini. Seperti orang waktu lihat gunung. Ya, kita Ibu Bapak di Bandung ini senang ya banyak gunung ya. Saya juga beberapa kali ikut dengan jemaat naik gunung, tapi saya emang nggak bisa yang tinggi, cuman pendek aja begitu ya. Nah, kita kalau lihat gunung dari kejauhan, wah indah bagus. Pagi-pagi suka difoto gitu ya. Bagus, terus kasih ayat lagi. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung gitu ya. Masukin TikTok misalnya begitu ya. Jadi kita lihat gunung dari jauh itu bagus. Tapi kalau Anda dan saya sudah mendaki gunung, yang kita temui itu apa? Yang kita temui itu nanti cuman ini. Batu-batu, kerikil, tanah basah ya, mau jatuh ya. Mau naiknya susah. Wah, saya sering malu sama Ibu Eli ya. Ibu Eli lagi tidak ada di tempat ini. Itu umurnya udah 60 sekian. Tapi kalau hiking dia itu perlu berlatih kesabaran. Karena nungguin saya jalannya lama. Ya Bu Eli udah di mana gitu ya. Dia tungguin saya lama sekali. Kenapa? Karena saya pikir aduh gila ini sengsara amat naik gunung begitu ya. Cuman undakan nggak tahu kapan nyampenya. Jadi beda sekali keindahan yang kita lihat di awal dengan waktu masuk ke dalamnya. Tapi begitu Anda dan saya sudah sampai di puncak, wah itu rasa betul, bagus ternyata gunungnya. Dan kita mengerti bagusnya gunung di titik ini sudah berbeda dengan kita mengerti bagusnya gunung waktu pertama. Waktu kita lihat gunung itu lagi yang sama, kita akan kagum, tapi kekaguman kita itu kekaguman yang lebih mendalam. Bukan kekaguman yang seperti pertama yang lihat dari jauh, tapi ini sudah masuk, mendalami, sudah tahu, dan akhirnya sekarang punya bingkai pemikiran yang lebih tepat. Ya, ini saya lupa siapa yang menyebutkan, tapi ini namanya critical naivety katanya ya. Jadi bisa naif, tapi naifnya itu bukan naif kayak pertama, tapi naif setelah tahu yang sebenarnya. Nah, harusnya Anda dan saya mengenal Tuhan, berteologi itu prosesnya seperti ini. Dari awal kita pikir, oh teologi kekristenan itu indah. Begitu masuk kita pikir, oh ini sesuatu yang berat ya. Teman-teman yang masuk di seminari itu sangat merasakan. Waktu dulu belum sekolah teologi kayak saat teduh tuh Tuhan berbicara kepada saya. Aduh saya dapat banget firman Tuhan. Setelah Anda belajar Yunani, belajar Ibrani gitu ya. Saat teduh masih? Gak usah jawab, gak apa-apa. Saya gak akan kasih tahu juga sama yang lain, tenang ya. Nah jadi kita tuh bahas Alkitab sebagai dokumen yang harus diteliti, dibedah. Jadi kering begitu ya. Sering orang bilang kok teologi itu kering. Makin dalam makin kering. Tapi sebenarnya kita harus nanti kalau ketika kita sudah belajar dan bisa meletakkannya dalam kerangka yang tepat, itu jadi tidak kering lagi. Tapi kita bisa tahu, oh ini adalah sebuah keindahan yang besar. Dan di mana posisi saya ketika saya mempelajari ini semua. Seperti melihat gunung untuk yang kedua kali. Anda sudah tahu susahnya, sudah tahu ada batu-batu di dalamnya. Tapi ketika kita lihat, oh gunungnya indah tapi beda kesannya sama waktu pertama saya lihat. Nah Ibu Bapak dan saudara, sebenarnya teologi itu apa sih?
Saya mau mulai dengan definisi ya. Teologi itu terdiri dari dua kata Yunani, dan ini saya yakin ibu bapak dan saudara-saudara sudah sering dengar. Gabungan dari kata theos, artinya Tuhan, dan juga logos. Logos itu artinya perkataan atau percakapan atau pembicaraan yang nantinya diperbesar menjadi ilmu begitu ya. Nah, maka teologi itu bisa kita mengerti sebagai perkataan tentang Tuhan, percakapan tentang Tuhan, atau segala hal tentang Tuhan. Nah, jadi ketika kita sedang berpikir tentang Tuhan, itu sebenarnya kita sedang berteologi. Waktu kita lagi ngomongin Tuhan, itu sebenarnya kita berteologi. Nah, pertanyaannya, kapan kita berpikir tentang Tuhan? Kapan kita ngomong tentang Tuhan? Banyak orang berpikir, kita tuh cuma ngomongin Tuhan waktu hari Minggu saja. Waktu ke gereja, oh ya kita lagi bahas Tuhan-Tuhanan tuh, kita lagi disetting otak dan hati kita Tuhan banget gitu ya. Atau di kelompok kecil, kita bahas Tuhan-Tuhan. Kita udah tahu, seperti kita udah prepare begitu. Oh, saya mau KTB, jadi saya akan bahas Tuhan. Atau mau STUJ, wah udah mau katekisasi gitu ya. Jadi kita sudah prepare, saya akan membahas tentang Tuhan. Tapi ibu bapak dan saudara, pernahkah Anda waktu lagi nyetir, udah kepepet nih, mau telat sebentar lagi ikut seminar. Jalan Garuda macet, lagi dibangun jalan layang. Lalu tiba-tiba di depan ada yang nyalip lagi. Lalu Anda pencet klakson, tet, aduh Gusti, pernah begitu? Itu sedang menyebut siapa? Tuhan. Berarti sedang ngapain? Berteologi. Ada anak SMA lagi ujian. Kamu sudah belajar mati-matian. It was so clear last night. Tapi sekarang jadi gak clear semuanya. Lalu kamu cap-cip-cup. Lalu kamu bilang, Tuhan, tolong ya Tuhan, nih pulpen berhenti di mana? Itu yang saya pilih. Nah, kamu sedang ngapain? Berteologi, berpikir bahwa Tuhan bisa kasih jawaban. Itu kan punya teologi kita, pemahaman tentang Tuhan. Tuhan memberikan saya jawaban. Ya. Nah, jadi ibu bapak dan saudara, kalau kita mengerti pikiran ini, maka semua orang pada dasarnya berteologi. Dan semua orang adalah teolog, baik itu laki-laki maupun perempuan, anak kecil maupun lansia, orang kaya maupun orang miskin, anak TK maupun sarjana PhD, pendeta maupun orang awam, bahkan orang percaya maupun tidak percaya itu punya teologi, pemikiran tentang Allah. Yang kita bayangkan tentang Allah, yang kita pikir, yang kita katakan tentang Allah. Seorang namanya A.W. Tozer, dia pendeta di Amerika agak lama, dia berkata seperti ini. Apa yang kita pikirkan, apa yang keluar di pikiran kita tentang Allah, itu menunjukkan siapa diri kita. Itu adalah hal terpenting yang menunjukkan siapa diri kita. Jadi menurut Anda dan saya, Allah itu seperti apa? Nah, itu mencerminkan kita itu ternyata seperti apa. Ada pengaruh yang timbal balik antara teologi dengan cara hidup. Teologi kita, pandangan kita tentang Allah itu membentuk cara hidup kita. Pandangan kita tentang Allah membentuk bagaimana kita berpikir, bagaimana kita merasa, bagaimana kita memilih, apa selera kita, apa kehendak kita, apa kebiasaan-kebiasaan kita. Dan cara kita hidup sehari-hari itu mencerminkan sebenarnya teologi kita apa. Kita bisa mengaku di mulut, saya percaya Yesus satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Keselamatan hanya anugerah, bukan perbuatan baik. Tapi Anda dan saya itu hidup sama Tuhan, seolah Tuhan itu ngutang sama kita. Tuhan, saya sudah rajin gereja loh, saya sudah sering pelayanan loh, saya sudah banyak perpuluhan loh. Ya maka saya lebih baik dari orang ini, maka saya pantas masuk surga. Nah kalau begitu, berarti sesungguhnya yang kita pikir keselamatan itu karena apa? Usaha kita. Paham ya ibu bapak? Cara hidup kita mencerminkan sebenarnya teologi kita seperti apa. Yang sesungguhnya ada di dalam diri kita. Bahkan seorang teolog namanya James Smith, dia menambahkan lagi. Cara hidup bukan hanya mencerminkan teologi kita, bukan hanya. Tetapi cara hidup juga bisa membentuk teologi kita. Habit kita bisa membentuk teologi kita. Selama ini kita cuma berpikir, ini agak menarik idenya untuk dielaborasi mungkin di kesempatan lain ya. Selama ini kita berpikir selalu inward out gitu ya. Dari dalam keluar. Dari apa yang kita pikir, dari hati kita berbuah ketindakan.
Tapi James Smith bilang, bagaimana kalau kita balik? Cara kita hidup sehari-hari, habit kita bisa mengubah hati kita. Nah ini menarik, nanti kita mungkin bisa atur untuk seminar yang lain ya. Nah, yang mau saya tunjukkan di sini adalah ada hubungan yang sangat erat antara teologi dengan cara hidup. Nah tapi persoalannya adalah, kenapa ya kok orang itu bisa punya teologi yang tidak benar, tetapi menghasilkan cara hidup yang benar? Atau sebaliknya, teologinya benar, cara hidupnya tidak benar. Nah, ibu bapak dan saudara, saya mau kuis. Kapan diskusi teologi yang pertama terjadi di muka bumi? Ada yang bisa tebak? Nanti saya kasih buku. Bener. Tapi panitia nggak boleh, sudah baca materi soalnya. Silakan bapak yang di belakang, mau coba jawab. Kurang tepat sedikit. Terima kasih tapi ya. Ada lagi yang mau melengkapi? Silakan. Hawa dan ular, betul sekali. Diskusi teologi ya pertama kali terjadi di muka bumi itu bukan waktu STUJK berdiri tahun 2001, bukan. Ya, itu masih terlalu pendek, 20 tahun. Diskusi teologi ya pertama kali terjadi itu di Kejadian pasal 3. Waktu Hawa ngobrol dengan ular. Mereka berdua, Hawa dan ular, itu sama-sama mendengar perkataan Tuhan. Atau bisa kita katakan dalam bahasa teologi itu wahyu Tuhan. Ya, perkataan Tuhan. Yang sekarang kita terima lewat kitab suci. Dan Yesus Kristus. Lalu mereka mendengar wahyu Tuhan. Semua buah dalam taman ini kamu boleh makan. Kecuali buah pengetahuan baik dan jahat. Lalu mereka membuat yang namanya interpretasi, tafsiran, menafsir perkataan Tuhan. Nah, disinilah kemudian muncul perbedaan. Saya menjelaskannya dengan sederhana ya. Kita bisa punya penjelasan yang lebih dalam soal ini, tetapi waktunya nggak keburu hari ini. Ular bilang begini, bukankah Tuhan bilang semua buah tidak boleh? Anda lihat interpretasi berbeda dengan wahyu Tuhan. Nah, proses manusia berteologi itu seperti itu. Kita mendengarkan perkataan Tuhan, lalu membuat interpretasi. Nah, hasilnya nanti itu tergantung kita mendengar ataupun menginterpretasi dengan tepat atau tidak tepat, itu akan membuahkan pilihan dan juga keputusan-keputusan yang akan menghasilkan tindakan. Entah itu tindakan benar atau tindakan dosa. Nah, jadi ibu bapak dan saudara, di sini kita melihat bahwa percakapan teologi bisa saja terjadi, tetapi hasilnya tidak selalu benar. Hasilnya tidak selalu bagus. Nah, maka kita bisa menyimpulkan sementara di sini, teologi itu adalah sesuatu yang tidak terhindarkan di dalam hidup manusia. Tetapi masalahnya teologi seperti apa yang kita punya. R.C. Sproul bilang, sudah meninggal, dia, no Christian can avoid theology. Tidak ada orang Kristen yang bisa menghindari teologi. Semua orang Kristen adalah seorang teolog. Bahkan saya mau katakan sebenarnya orang yang gak percaya Tuhan juga teolog sebenarnya. Mereka punya teologi. Teologi mereka Tuhan itu gak ada, Tuhan itu mati. Ya itu teologi juga. Nah, mungkin kita bukan teolog dalam pengertian teknis, profesi ya. Tetapi kita ini adalah seorang teolog pada dasarnya. Nanti kita akan lihat ini di bagian akhir. Saya akan menjelaskan maksudnya ini apa. Nah, isunya adalah, masalahnya di sini bukan apakah Anda dan saya teolog atau bukan. Bukan itu. Bukannya apakah Anda dan saya punya teologi atau tidak punya teologi, bukan. Tapi masalahnya adalah apakah kita teolog yang baik atau teolog yang buruk. Apakah kita punya teologi yang baik atau teologi yang buruk. Jadi teologi itu selalu ada di dalam hidup kita. Pertanyaannya teologi kita itu teologi yang seperti apa? Apakah teologi yang baik atau teologi yang buruk? Bad theology atau good theology? Apakah teologi kita itu beracun, toksik? Apakah teologi kita itu menyegarkan? Apakah teologi kita itu mati? Atau seperti judul sesi hari ini, teologi kita hidup. Nah, apa bedanya? Teologi yang mati dengan yang hidup, yang
Toksik, beracun dengan yang sehat, apa bedanya? Nah, saya mau mengajak kita melihat beberapa perbedaan. Ini diringkas, kalau ibu bapak mau lihat yang lebih lengkap, bisa nanti download di foldernya yang sudah disediakan. Ya. Jadi yang pertama, kalau teologi yang ada 8 kategori yang saya berikan di sini. Yang sebelah kiri itu yang sehat, yang sebelah kanan itu yang tidak sehat, yang mati ya. Nah, jadi yang pertama itu dari arah geraknya. Dari mana datangnya teologi itu? Kalau teologi yang hidup, teologi yang sehat, sumbernya pertama itu dari Tuhan sendiri. Tuhan menyatakan dirinya kepada kita. Tuhan menyingkapkan siapa dia. Tuhan berkata-kata kepada kita. Lalu kita merespons. Jadi geraknya dari atas, kita dari bawah merespons. Theology from above. Dari atas, dari Tuhan. Kita kenapa bisa berpikir tentang Tuhan? Karena Tuhan sendiri yang memberi pikiran itu. Kita pada dasarnya dikatakan Alkitab oleh Rasul Paulus sudah mati karena dosa-dosa. Nggak bisa menginginkan yang baik. Jadi kalau Tuhan tidak memberi wahyu, Tuhan tidak memberi penerangan di dalam hati dan pikiran, kita nggak akan bisa berpikir ataupun merespons tentang dia. Jadi teologi yang sehat datang dari pernyataan Tuhan tentang siapa dirinya. Sementara itu, di sisi lain, zaman sekarang ada teologi-teologi yang berasalnya itu dari below, dari bawah. Maksudnya apa? Dari kebingungan orang-orang, keraguan orang-orang, ketidakmengertian orang-orang tentang kehidupan. Contoh begini, kalau Tuhan itu baik, harusnya tidak ada yang namanya penderitaan. Kalau Tuhan itu baik, harusnya tidak ada perbudakan. Harusnya anak kecil tidak mengalami pelecehan. Nah ini kan Bapak Ibu perhatikan, muncul dari kebingungan. Kita nggak mengerti tentang dunia sebenarnya. Boleh nggak kita bingung tentang dunia? Boleh nggak bertanya seperti itu? Boleh atau enggak? Jangan ragu kalau boleh, enggak. Jangan boleh yang enggak ini. Boleh? Boleh. Tapi yang masalah adalah, kalau dari pertanyaan Anda, kemudian Anda membangun sebuah pikiran tentang Tuhan. Nah itu masalah. Kita tanya ya, kalau ada Tuhan, harusnya orang tidak miskin. Nah, itu kan pertanyaan kita ya. Boleh nggak bertanya? Boleh. Tapi dari situ kita buat rumus. Ya, kalau ada Tuhan, harusnya kan kita tidak miskin. Itu pertanyaan. Lalu kita buat rumus. Ada Tuhan, maka manusia tidak akan miskin. Maka Anda membuat teologi. Tuhan akan memberi kekayaan. Nanti kalau khotbah bagaimana? Datang pada Tuhan, saudara, Tuhan akan memberikan kau kekayaan, dompetmu dipenuhi, mobilmu baru, amin, gitu ya. Nah itu masalah. Kenapa? Dari ketidakmengertian Anda tentang kemiskinan, tentang kekayaan, lalu kita membuat rumus tentang Tuhan. Nah itu kalau geraknya from below itu di situ ada masalah. Dan kalau kita bicara secara teknis, banyak teologi seperti ini. Feminist theology, liberation theology, dan saya punya beberapa keberatan metodologis tentang itu, meskipun ada juga yang benar. Ya, kita tidak bahas itu di sini sekarang. Kemudian titik berangkat yang dipakai orang. Kalau kita berteologi dengan sehat, berteologi dengan hidup, itu kita mulainya dari mana? Dari iman. Saya percaya Tuhan itu ada, Tuhan itu mengasihi saya, Tuhan itu baik, rencana Tuhan sempurna. Saya percaya. Baru dari situ kita tanya. Oke Tuhan, aku percaya Engkau baik. Tapi kok saya lihat di dunia ini banyak kesusahan ya. Kenapa Tuhan? Tapi kita percaya dulu Tuhan itu baik. Nah, beda dengan orang yang mulai dari kecurigaan. Dalam hermeneutika ada istilah hermeneutic of suspicious, kecurigaan. Jadi bertanya sama Tuhan karena curiga sama Tuhan, nggak percaya duluan. Oh Tuhan itu nggak ada. Coba buktikan, mana? Kalau Tuhan itu ada, buktikan, saya mau lihat. Ya, jadi dia sudah curiga dulu. Lalu curiga, apakah betul Tuhan itu baik? Apakah betul Tuhan itu peduli kepada umatnya? Nah, teologi yang sehat itu selalu iman mencari pengertian. Dari iman percaya dulu, lama-lama akan mengerti. Tidak bisa kita, kalau memang pada dasarnya curiga sama Tuhan,
Lalu itu diberikan penjelasan teologi Alkitab, lalu kita berharap dia percaya. Kalau pada dasar hatinya tidak mau percaya pada Tuhan, nggak bisa. Waktu awal-awal saya melayani di sini tahun 2018, ada seorang remaja. Dia pernah katekisasi 2 kali. Full dia datang rajin. Tapi 2 kali percakapan teologi, dia selalu ngomong sama pendeta yang mempercakapkan dia. Saya belum bisa yakin Tuhan itu ada. Sudah 2 kali katekisasi. Lalu akhirnya entah bagaimanalah waktu berjalan, kami ngobrol dan sebagainya. Dia senang belajar. Kami ketemu setiap minggu baca buku Tim Keller. Judulnya The Reason for God itu. Bahasa Indonesianya Allah yang masuk akal. Allah yang masuk akal. Saya mencoba waktu itu membuktikan kepada dia bahwa Allah itu ada dan Allah itu bisa masuk ke akalmu. Tapi anak ini terus nggak mau percaya, nggak mau, menolak begitu. Ya jadi dikasih tahu dia challenge lagi, bacaannya berat-berat, Nietzsche, Karl Marx gitu ya. Saya sampai kaget-kaget, gila ini gereja. Anak SMP kelas 1 bacanya Karl Marx, saya pusing ya pada waktu itu. Nah, kita ngobrol begitu ya. Lalu lama-lama saya pikir, tunggu dulu ini usaha saya kayak orang bodoh saya bilang. Membuat Tuhan mau masuk ke akal dia. Padahal ibu bapak dan saudara, apakah Tuhan bisa masuk ke akal kita? Enggak bisa. Memang Tuhan melampaui akal kita. Kita mengusahakan masukin Tuhan ke akal orang itu bagaimana? Akhirnya di situ kita ngobrol, saya bilang begini, pada dasarnya kamu mau percaya nggak ada Tuhan Yesus? Kalau kamu mau baru kita bisa lanjut ini ngobrol. Kalau enggak jadinya kita bingung nih, saya dibantah terus jadi juga bingung begitu. Akhirnya barulah terbuka hal-hal yang membuat dia nggak bisa percaya Tuhan. Tentu ada masalah di dalam hidupnya dan sebagainya. Nah ibu bapak dan saudara, teologi yang sehat mulai dari iman dulu kepada Tuhan. Berikutnya, teologi yang sehat sumbernya ada banyak. Dan tahapannya itu kompleks, ya lengkap. Yang pertama dari kitab suci, itu wahyu Tuhan. Yang kita tafsirkan diinterpretasi. Interpretasinya juga gak bisa ujuk-ujuk, saya mau baca Alkitab nafsir sendiri, gak bisa. Kita harus belajar dari sejarah. Orang lain ini, kita ini jadi orang Kristen di abad 21 ya. 21. Orang lain jadi Kristen tuh udah 20 abad sebelum kita, udah banyak orang jadi Kristen. Udah banyak orang jadi Kristen bener, udah banyak orang jadi Kristen salah. Jadi kita mau buang 20 abad, gak bisa. Kita harus belajar bagaimana orang Kristen di masa lalu juga menafsirkan tentang kitab suci dan tentang Tuhan. Lalu teologi yang sehat juga itu dibangun di dalam komunitas iman. Anda dan saya nggak bisa mengurung diri di penjara begitu ya, ataupun di satu tempat tanpa terhubung sama siapapun, lalu kita bilang saya berteologi, mikir tentang Tuhan. Kenapa? Karena kalau kita mikir benar tentang Tuhan, maka itu akan menggerakkan kita untuk melayani dan mengasihi. Gak mungkin cuman pikir benar tentang Tuhan terus sudah berhenti di situ. Itu berarti nggak benar yang Anda pikir. Kalau kita mikir teologi yang benar, pasti tergerak untuk berbagi, melayani dan mengasihi. Jadi teologi selalu ada hubungan dengan komunitas. Kemudian baru kita juga menafsirkannya lewat pengalaman sehari-hari. Pengalaman kita itu akan memperkuat ya teologi kita. Ibu bapak yang sudah menjalani hidup sekian puluh tahun, lebih senior dari saya, pasti mengerti. Kalau ngomong Tuhan itu baik ya. Itu kata Tuhan itu baiknya itu kedalamannya pasti jauh lebih dalam dari saya ngomong. Saya umur baru 20-an. Saya bilang Tuhan itu baik. Ya pengalaman saya baru 20-an. Kalau ibu bapak ngomong Tuhan itu baik. Anda bisa ingat pengalaman 30 tahun yang lalu. Ya, 17 tahun yang lalu. Ya, gitu. Tuhan itu baik. Jadi pengalaman memperkuat teologi kita. Nah tapi kalau teologi yang tidak baik, teologi yang toksik, yang mati. Itu membangun teologinya dari pengalaman saja. Dari pengalaman saya merasa, saya mengalami atau saya bertanya sesuatu. Lalu itu kemudian diinterpretasi pengalamannya itu. Nah ini masalah, kenapa? Bukan berarti pengalaman itu salah atau pengalaman itu buruk atau pengalaman itu saya jadi bilang Anda mengalami lalu saya bilang enggak itu mah kamu halusinasi, enggak. Mungkin pengalaman itu real. Cuman persoalannya begini, pengalaman itu apakah bisa sama semua orang? Gak bisa, pengalaman tuh beda-beda, personal, tiap orang punya pengalaman yang berbeda. Jadi kita gak bisa jadikan pengalaman kita sumber bagi seluruh dunia berteologi. Pengalaman saya sumber bagi semua orang kenal Tuhan Allah. Bisa nggak? Nggak bisa.
Sumber bagi kita untuk kenal Tuhan Allah dari mana? Dari firman Allah, dari kitab suci. Lalu kalau teologi yang sehat, sudut pandangnya itu orang kedua, maksudnya begini, ketika kita berbicara tentang Tuhan, kita itu ngomongnya saya dan Tuhan, aku dan engkau, aku dan engkau. Jadi waktu dengar khotbah, dengar pengajaran, kita itu memposisikan diri, kita lagi ngomong sama Tuhan. Tuhan, apa yang engkau mau ngomong ke saya? Tuhan, saya gimana ya? Jadi sangat reflektif ya, melihat ke dalam diri, saya dan Tuhan. Bukan orang lain dan Tuhan. Nah kalau Tuhan, orang pertama, orang lain, orang kedua, saya orang ketiga, berarti kita cuma penonton. Jadi kalau dengar khotbah tuh selalu gini, Tuhan tuh kan itu untuk dia tuh. Ya itu berarti Anda sedang berteologi orang ketiga. Kita nggak ngomong sama Tuhan, tapi kita anggapnya tuh Tuhan sama orang lain, kita cuma nonton di luar. Nah itu teologinya jadi tidak sehat kalau sikapnya begitu. Nah, kita perlu membangun sudut pandang teologi orang kedua, saya dan Tuhan. Ya. Kemudian ibu bapak dan saudara-saudara, motif untuk apa berteologi? Kalau teologi yang hidup, teologi yang sehat, motifnya apa? Motifnya adalah kenapa sih harus berteologi, kenapa harus ikut STUJ, kenapa harus jadi orang Kristen, kenapa harus baca Alkitab? Karena kita ingin mengenal Tuhan, ingin mengenal diri kita sendiri lebih baik, ingin mengenal dunia lebih baik, ingin melayani lebih baik. Kita ingin menemukan makna hidup, kita cari di mana? Di kekayaan, di ketenaran. Kita nggak bisa dapat makna hidup, saya pengen cari makna hidup. Lalu kita cari di dalam Tuhan, nah itu berteologi. Saya ingin menikmati hidup, saya ingin hidup sepenuh-penuhnya. Nah kalau itu sepenuh-penuhnya di dalam Tuhan ya, kalau itu menjadi tujuan kita, maka kita berteologi dengan benar. Tapi teologi yang mati, itu kita kenapa? Karena kita cuman ingin, kenapa sih berteologi? Ya pengen tahu aja, kepo aja gitu. Terus kalau udah tahu terus apa? Ya enggak, pokoknya saya cuman mau tahu aja. Ingin memuaskan ekspektasi kita terhadap hal-hal yang kadang-kadang beda dengan realita. Pengen cari penjelasan, pengen cari jawaban, baca Alkitab. Kok di sini ngomongnya begini, di sini ngomongnya begini, beda, bandingin gitu ya. Jadi ekspektasi kita kan Alkitab tuh kalau dikatakan satu buku berarti tulisannya sama semua 66 gitu. Kok ini kok beda, realitanya kok beda. Jadi kita mau bertanya begitu. Nah kalau kita hanya ingin itu, maka siap-siap aja teologi yang kita bangun itu akan toksik. Nah, kalau teologi yang sehat bertanyanya seperti ini, apa artinya itu buat saya? Doktrin orang pilihan, kita dipilih Tuhan sebelum dunia dijadikan. Akan bertanya begini, apa artinya itu buat saya? Oh artinya saya dipilih, artinya saya dikasihi Tuhan. Artinya saya ada makna. Tapi kalau orang yang hanya berteologi toksik, itu akan bertanyanya begini. Apa yang disebut predestinasi? Lalu kita jelaskan, predestinasi. Pre itu adalah sebelum, ya, lalu destinasi itu adalah keputusan. Jadi keputusan sebelum penciptaan gitu ya. Lalu kita akan bertanya begini, mengapa ada yang dipilih dan tidak dipilih? Berarti Tuhan tidak adil dong. Ya, itu kan kita sedang nanya apa itu dan mengapa begitu. Tapi kita kurang nanya apa artinya bagiku. Maka tolong tambahkan. Kalau Anda saat teduh, dengar firman Tuhan, ikut STUJ, kelompok kecil, tambahkan pertanyaan ini, apa artinya bagi saya? Saya selalu bilang sama orang-orang yang protes soal predestinasi ya. Saya bilang begini, iya Tuhan itu memang tidak adil, memang Tuhan itu gak adil. Tapi gak adilnya itu karena dia memilih saya. Kalau dia mau adil harusnya saya udah mati. Harusnya saya mati loh. Tetapi dia masih memberikan kesempatan. Jadi apa artinya bagi saya? Kita bisa diskusi soal ini nanti di bulan April ya, tentang doktrin keselamatan. Kemudian ibu bapak dan saudara-saudara yang terakhir, kalau teologi yang sehat, itu hasil akhirnya apa? Hasil akhirnya adalah hikmat, wisdom. Ada refleksi, ada pertobatan. Saya sadar saya berdosa. Saya sadar saya ini lemah. Saya sadar saya banyak salah. Ada penyembahan, menyembah Tuhan. Teologi itu harusnya leads us to doxology.
teologi harusnya membawa kita memuliakan Allah. Kemudian ada pengabdian kepada Tuhan. Saya jadi mau memberi diri saya melayani, mengabdi pada Tuhan. Nah, di dalam teologi yang sehat, pengetahuan, knowledge of God itu artinya apa? Pengetahuan artinya adalah pengenalan. Pengetahuannya sifatnya hubungan, sifatnya relasional. Mengetahui Tuhan harusnya artinya itu mengenal Tuhan. Bukan cuma tahu ide, tapi hubungan, dekat, ada kedekatan. Jadi saya mengetahui penginjil Devina itu, kalau saya punya pengetahuan tambah banyak tentang dia, bukan hanya tanggal lahirnya berapa, orang tuanya siapa, sekolahnya bagaimana, IP-nya berapa, bukan. Tapi saya makin dekat, makin ngerti, oh dia orangnya begini, sukanya ini, tidak suka ini. Nah itu pengetahuan yang bertambah tentang Allah itu sifatnya adalah pengenalan. Sementara kalau teologi yang tidak sehat, yang mati, itu menghasilkan apa? Tentu saja menghasilkan pengetahuan dan bisa menghasilkan refleksi. Makanya banyak refleksi-refleksi terhadap kondisi sosial. Ya, saya nanti dikira mengkritik teologi modern ya, tapi kita tidak masuk ke ranah sana sih sebenarnya. Jadi ada refleksi-refleksi tentang dunia misalnya, tentang sosial, dan kadang itu dibuahi dengan perubahan perilaku, tapi kita pikir itu pertobatan. Maksudnya begini, kita berpikir begini ya, kalau orang itu kenal Tuhan Yesus berarti tidak boleh ada kemiskinan, misalnya gitu ya. Lalu kita pikir yang namanya pertobatan itu apa? Ada dua pertobatan itu. Satu, orang kalau benar bertobat dia jadi kaya. Berarti kalau dia tidak kaya, kamu belum benar bertobat. Atau yang kedua, orang bertobat itu harusnya dia bagi-bagi kekayaan kepada orang lain. Kalau dia belum bagi-bagi kekayaan berarti dia belum bertobat. Nah, kadang teologi yang buruk itu bisa menghasilkan perubahan perilaku. Orang dari pelit bisa bagi-bagi kekayaan loh. Kenapa? Karena dia berpikir, oh ya kita kan harus berbagi-bagi kekayaan gitu. Injil sosial itu namanya ya. Tuhan Yesus datang untuk menghapuskan kemiskinan, jadi kita juga harus menghapuskan kemiskinan. Nah, itu kadang dipahami sebagai pertobatan. Sudah bertobat. Dalam taraf tertentu ada betulnya. Tapi masalahnya pertobatan menyadari diri orang berdosa, masalah segala sesuatunya dosa itu belum ada. Sehingga kalau Anda dan saya berteologi seperti ini, lama-lama kita akan mentok, lalu kita merasa ini kayak nggak ada sesuatu yang baru lagi. Karena apa? Karena pengetahuannya kita pahami sebagai teori saja. Teori, ide, dan kritik baru. Jadi saya punya ide, orang lain punya ide, lalu kita lawan. Saya memperbaiki ide orang, nanti orang memperbaiki ide saya. Gitu-gitu aja terus, sampai kapan? Nggak tahu. Melelahkan kok teologi yang begini, draining ya. Nah, teologi yang sehat itu membawa kita kepada Tuhan. Kalau orang sudah dibawa hatinya kepada Tuhan, bertobat, menemukan Tuhan, itu akan puas. Dan terakhir, teologi yang sehat itu 3 dimensi. Nanti mungkin Ibu Devina jelaskan lebih banyak soal ini. Ortodoksi. Orto itu kan kalau Anda pengobatan tulang ya, ortopedi ya. Jadi orto itu artinya lurus ya, lurus orto itu. Ortodoksi itu ajaran lurus. Ortopati, pati itu kan simpati, empati itu berhubungan dengan hati. Ortopati itu adalah perasaan yang lurus. Dan yang ketiga itu ortopraksi, aksi, tindakan, perilaku yang lurus. Jadi kalau kita berteologi benar itu mencakup 3 aspek ini. Ajaran lurus, keinginan ataupun perasaan lurus, dan tindakan yang juga lurus. Kalau tidak sehat itu menghargai ketiga ini juga. Ada tempatnya ortodoksi, ada tempatnya ortopati, ada tempatnya ortopraksi. Ada 3-tiganya. Tapi mungkin tidak 3-tiganya diterima secara bersamaan. Hanya titik beratnya kepada satu saja. Hanya menekankan ajaran lurus. Hanya menekankan perbuatan lurus. Atau hanya 2 dari antaranya. Nah itu berarti teologinya imbalance ya. Teologinya di situ agak tidak sehat. Nah terakhir, bagaimana cara kita membangun teologi yang hidup setiap hari. Yang pertama adalah bedakan dulu antara teologi dengan ilmu teologi. Nah, maksudnya apa? Maksudnya begini. Yang lebih besar itu adalah teologi. Teologi itu adalah seluruh hidup kita. Ya, frame yang kotak itu. Seluruh hidup kita adalah teologi kita. Tetapi di dalam bagian itu ada ilmu teologi. Ilmu teologi itu ya kita bisa belajar di dalam STUJ misalnya atau di dalam STT. Dan levelnya orang belajar ilmu teologi itu bisa bervariasi. Nggak harus belajar semua sampai sedalam apa begitu ya. Bahkan yang sarjana teologi pun bisa bervariasi juga.
Nah, jadi maksudnya apa? Maksudnya di sini, Anda tidak harus semua sekolah teologi di STT sampai sarjana, magister, doktoral, tidak harus. Tidak harus semua jadi pendeta dan penginjil, tidak harus. Tapi semua harus bisa berpikir dan berkata dan merasa dan bertindak benar tentang Allah. Sama seperti, perbandingannya sama seperti begini. Tidak semua kita harus masuk jurusan kedokteran, bukan? Tidak semua kita harus kuliah kedokteran. Tapi semua kita harus tahu kalau makan itu harus 3 kali sehari, mandi itu minimal 2 kali sehari, tidur itu yang sehat 7 jam. Menjaga kesehatan. Paham ya ibu bapak ya? Menerapkan kesehatan itu tiap orang harus, meskipun bukan sarjana kedokteran. Tidak semua harus jadi sarjana ekonomi. Tidak semua harus belajar akuntansi. Tapi semua orang harus tahu bahwa yang namanya pengeluaran harus lebih kecil daripada pemasukan. Kalau terbalik Anda pinjol. Paham ya maksud saya ya? Tidak semua belajar ilmunya, tetapi kita harus tahu konsepnya dan menerapkannya. Nah ini yang pertama. Yang kedua, cara membangun teologi yang hidup setiap hari, biasakan diri kita lebih banyak dibentuk oleh narasi Alkitab daripada narasi dunia ini. Narasi Alkitab itu apa? Tuhan menciptakan segala sesuatunya indah, manusia jatuh ke dalam dosa, tetapi Tuhan tidak mau rancangannya rusak. Tuhan menebus melalui Yesus Kristus. Kita yang sudah ditebus kemudian dipanggil untuk memulihkan juga ciptaan, sampai akhirnya nanti Tuhan datang kembali sebagai Raja. Itu narasi besar Alkitab. Itu yang harus lebih banyak membentuk pikiran kita daripada film Avengers, Siksa Kubur, Disney Princess. Ikatan Cinta udah tamat katanya ya. Yang ketiga, bangun percakapan intim dengan Allah melalui doa dan waktu-waktu teduh. Ini menolong kita untuk terus bertanya, apa artinya semua ini untuk saya? Dan membangun percakapan orang kedua, saya dan engkau, saya dan Tuhan, bukan Tuhan dan orang lain. Kita itu kadang lebih sering ngomongin Tuhan daripada ngomong sama Tuhan. Harus belajar ngomong sama Tuhan, bukan hanya ngomongin Tuhan. Berikutnya, berilah diri Anda tertanam di dalam komunitas iman. Ini cara untuk membangun teologi yang hidup setiap hari. Ya, kita tidak bisa berteologi mengenal Tuhan sendiri terisolasi, nggak bisa. Keselamatan itu memang sifatnya personal, pribadi. Tapi pertumbuhan itu sifatnya komunal, bersama-sama. Tidak pernah bisa seorang diri. Kemudian cara untuk yang berikut menjadi seorang teolog yang baik setiap hari. Latihlah diri Anda dan saya beribadah secara liturgical dan juga menyanyikan lagu-lagu pujian yang baik. Maksudnya apa? Maksudnya begini, liturgi itu apa sih Ibu Bapak? Liturgi itu bukan hanya tata ibadah atau urutan ibadah seperti kalau upacara itu ada protokolnya, bukan. Liturgi itu apa? Liturgi adalah bisa dikatakan wadah atau saluran yang melaluinya berkat-berkat Allah itu dialirkan kepada kita. Liturgi membentuk siapa diri kita. Nah, kita belajar beribadah secara liturgical. Ngomong-ngomong tidak ada gereja yang tanpa liturgi, nggak ada. Kalau Anda dan saya berpikir gereja yang ada liturgi itu Hosana, GKI ada liturgi ya. Kalau tidak ada liturgi itu yang belakangnya sisi-sisi itu tidak ada liturgi. Salah. Liturgi itu apa? Liturgi itu adalah segala sesuatu yang kita lakukan secara berulang. Mau ibadah di gereja manapun, coba ya, kalau Anda rutin ibadah di gereja orang lain, semoga tidak. Itu kan berulang ya, terus menerus ya. Jadi itu juga liturgi. Bahkan kita hidup sehari-hari, Ibu Bapak perhatikan. Kita tuh dari bangun sampai malam, kadang itu sama loh, begitu terus. Anda dan saya sedang liturgi di dalam hidup ini. Ya biasanya kita pakai istilah ritual ya. Tapi itu liturgi. Ya, bangun. Saya ada liturgi juga, bangun ke kamar mandi, buat kopi, nanti terus baca firman Tuhan, itu liturgi. Kalau Pak Joni selalu hari Minggu ya, lari pagi dulu baru ke gereja, nah itu liturgi juga. Nah, cuman kan persoalannya liturgi yang kita pakai itu liturgi apa? Begitu ya. Nah, liturgi yang baik menolong kita hidup dengan baik juga. Nanti mungkin bisa ada seminar STUJK yang lain, everyday liturgi, bagus juga.
Lalu belajar menyanyikan puji-pujian yang baik. Kenapa? Karena lagu itu merupakan satu bentuk yang paling gampang untuk kita mengingat teologi kita. J.I. Packer bilang begini, teologi yang tidak bisa dinyanyikan atau tidak bisa didoakan sudah pasti salah dalam tingkatan yang paling dalam. Teologi macam itu menyebabkan saya ada dalam keadaan dingin, baik indera maupun hati, tanpa ketertarikan. Harusnya teologi yang sehat bisa membawa kita menyanyi, memuji Tuhan. Maka penting sekali kalau Anda dan saya bergereja itu untuk menyanyi. Nyanyi ya, kita bukan cuma penonton konser yang denger orang gitu, nyanyi bagus gak ya. Tapi kita nyanyi, belajar, ikut menyanyi. Dan kemudian berikutnya adalah cara menjadi teolog yang sehat sehari-hari adalah belajar membangun refleksi teologis dalam setiap aktivitas harian. Maksudnya apa? Aktivitas harian yang kita lakukan itu kita nilai, tafsirkan, renungkan secara teologis. Caranya bagaimana? Caranya adalah begini. Ini kata Paulus ya, kamu mau makan, mau minum, kamu mau melakukan apapun, lakukanlah itu untuk Tuhan. Makan, minum, hal-hal keseharian, lakukan untuk Tuhan. Caranya gimana? Caranya tanyakan dua hal ini. Apa hubungan, kalau kita melakukan apapun ya, apa hubungan benda ini, orang ini, atau kegiatan ini dengan Tuhan? Apa yang benda ini, orang ini, atau kegiatan ini tunjukkan pada saya tentang Tuhan? Contoh, kalau kita makan, kita tanya apa hubungan makan dengan Tuhan? Apa hubungannya makan dengan Tuhan? Apa hubungannya ibu bapak? Tahu nggak? Apa hubungan makanan dengan Tuhan? Tuhan memberikan makan. Jadi kita bersyukur. Apa lagi? Apakah cuma itu? Makan untuk sehat karena tubuh kita adalah bait Allah. Apa lagi? Apa kata Tuhan tentang makanan di dalam Alkitab? Apa nih? Manusia tidak hidup dari roti saja tetapi dari firman Allah. Berarti ada makanan yang lebih penting nih dari ikan goreng. Apa? Kitab suci. Kalau sudah sarapan di pagi hari tanya, saya sudah satu dua atau belum ya? Kalau mulut saya makan, fisik saya makan, jiwa saya makan gak ya? Lalu apa lagi? Makan secukupnya. Aduh Pak, ini menegur saya sekali Pak. Makanan bisa menjadi sumber dosa ya. Lalu apa lagi? Tuhan Yesus janji nanti waktu kita bersama Dia, kita akan ngapain? Perjamuan, makan. Jadi Anda boleh gak buffet, all you can eat, boleh gak? Boleh. Kalau secukupnya dan kalau sambil inget nih, nanti di kerajaan Allah kayak begini. Itu namanya refleksi teologis. Tapi orang yang inget kalau di kerajaan Allah dia begitu, saya jamin gak akan sering-sering buffet, gak akan. Karena dia tahu uangnya untuk pelayanan, bukan untuk begitu terus ya. Berikutnya, tidur. Coba, tidur. Apa hubungan tidur dengan Tuhan? Apa hubungan tidur dengan Tuhan? Istirahat. Apa hubungan istirahat dengan Tuhan? Kenapa? Apa? Ya, kenapa tidur harus menjadi disiplin rohani? Padahal kita semua hamba Tuhan paling tidak disiplin soal tidur ya. Makanya gereja harus kurangin pelayanan supaya hamba Tuhan bisa banyak tidur. Enggak, saya bercanda. Kenapa tidur itu menjadi disiplin rohani? Kenapa? Beristirahat, ya menjaga kesehatan tubuh, ya itu betul. Ada lagi pengertian yang lain? Tuhan bilang apa? Yesus bilang apa? I will give you rest. Tuhan kasih istirahat. Manusia itu ada limit, ada batas. Bahkan di dalam kitab Amsal ada dibilang Tuhan memberi rezeki ataupun memberi hikmat kepada orang yang dikasihinya pada waktu tidur. Jadi kalau lagi banyak kerjaan, tidur aja. Ada teman saya yang bilang begini,
Tidur itu kan kita laying down. Laying down itu menunjukkan bahwa kita tuh sangat vulnerable, nggak bisa apa-apa. Tapi justru di situ kita sedang belajar bergantung sama Tuhan. Cuci baju, apa hubungan cuci baju dengan Tuhan? Apa hubungannya? Hah? Kebersihan, ya bagus. Yang lain? Memelihara, betul. Apalagi? Wangi, ya betul. Apalagi? Yang lebih teologis dong Ibu Bapak ya. Itu mah biasa. Nah itu tuh tanpa belajar teologi juga udah baik prakteknya. Itu satu case yang baik. Tuhan Yesus bilang dia membasuh kita di dalam darahnya. Jadi waktu Anda kucek baju ya, itu harusnya inget. Bukan kucek, apa ini namanya? Bilas, aduh maaf gak pernah nyuci saya pakai mesin. Tuhan itu sudah membersihkan saya. Mengenakan pakaian yang baru. Itu bahasa Alkitab kan? Alkitab tuh gak teori susah-susah. Enggak, itu Alkitab tuh sehari-hari. Kalau buang sampah, ingat apa? Segala sesuatu adalah sampah demi mengenal Tuhan Yesus. Ya. Nah, mungkin orang bilang begini, lebay amat, segala-gala diinget-ingetin Tuhan. Saya mah udah gak kepikir yang begitu. Saya aja udah mikir yang lain, udah banyak yang susah hidup sehari-hari. Ngapain saya harus mikir-mikir begitu? Nah, saya mau kasih tahu ya, hidup Anda jadi susah karena gak mikir begini. Karena Anda mikir yang itu-itu tuh. Nah, coba diganti sekarang pikirannya, coba pikir yang begini biar hidup kita tidak terlalu susah. Dan yang terakhir, maaf saya ambil waktu Ibu Devina sedikit. Ini terakhir betul-betul. Bagaimana cara menjadi teolog yang baik, yang hidup di dalam kehidupan kita sehari-hari. Anda dan saya perlu belajar hidup menderita. Perlu belajar hidup susah. Kenapa? Karena penderitaan membawa kita makin dekat sama Tuhan Yesus dan memurnikan iman kita. Kalau belum pernah menderita itu kayak orang lihat gunung dari jauh. Bagus. Begitu mendaki itu menderita. Batu, kerikil, capek, merosot. Tapi begitu kita sampai dan bisa melihat gunung, kita lihat gunungnya beda, saya lebih ngerti, lebih dalam. Martin Luther bilang ada 3 hal yang membuat seseorang menjadi teolog yang baik. Oratio, doa. Meditatio, renungkan firman Tuhan. Dan yang terakhir, temptatio, belajar hidup susah, menanggung cobaan dan derita. Kiranya Tuhan menolong kita untuk mempunyai teologi yang hidup